Nah, oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kali ini saya kedatangan 4 kantong ikan ya. Jadi yang pertama itu adalah ikan Corydoras albino. Jadi ini termasuk ikan yang eh, Corydoras yang lebih banyak dicari daripada Corydoras yang warna biasa seperti ini. Nah, itu ada Juli, Paleatus sama Ainus. Ini Paleatus itu yang ini, nah ini yang ini yang Paleatus, ini yang Ainus. Ini yang monsternya, nih yang besar banget nih. Nah, ini indukannya. Nah, kalau yang albino ini kebanyakan orang awam itu lebih suka ini yang warna-warna albino. Mungkin kalau di Indonesia itu white is beauty ya, kalau di luar negeri kan black is beauty. Lebih suka yang eksotis kan, yang misalnya kayak kulit coklat. Nah, kalau di Indonesia kan yang warna-warna putih ini malah lebih banyak diminati atau albino. Nah, yang kedua itu adalah apa ini namanya, ruby barb. Jadi dia ini seperti ikan Sumatera sebenarnya, Sumatera tiger itu, tapi dia karakternya lebih kalem. Dan bagi penyuka ikan barb itu ikan apa ya, ikan sungai tapi yang mini itu termasuk laris. Jadi penyuka ikan barb, jadi kadang ada kolektor ikan barb kan, jadi akuariumnya tuh diisi khusus untuk ikan barb. Misalnya seperti ini, ada Odessa barb, ada checker barb, ada apa lagi, ruby barb dan sebagainya ya. Nah, itu biasanya meminati ikan tersebut. Jadi saya tambah stok lagi karena stoknya sudah menipis ya. Jadi ini permintaan juga banyak, namun kebanyakan malah dari luar. Jadi harus kirim-kirim. Nah, yang ketiga ini ada Rasbora Sri Gunting. Jadi ini ikan lokal ya, Rasbora Sri Gunting. Ini juga ini termasuk ikan awet ya. Jadi biasa dipakai untuk ikan aquascape. Ini keunikannya tuh ada di ekornya ya. Jadi ekornya itu seperti ada kayak warna hitam putih itu. Nah, dan yang terakhir itu ada ikan Columbia tetra. Ini sayangnya posturnya malah kecil ya, lebih kecil dari ikan ini Columbia tetra yang sudah dewasa nih. Takutnya kalau saya campur malah bisa jadi korban makanannya ini, jadi apa, dimangsa sama ini. Apalagi ada green tiger ini yang agak apa ya, agak nakal ikannya. Jadi mungkin saya taruh di tempat akuarium lain aja. Nah, dari situ bisa kita simpulkan ya, bahwa yang saya stok atau ikan yang saya isi untuk stok toko saya ini adalah ikan-ikan yang memenuhi 3 kriteria ya. Nah, yang pertama itu adalah awet. Jadi ikan-ikan yang saya pelihara itu adalah ikan-ikan yang awet untuk dipelihara. Nah, kemudian selain itu juga ikan-ikannya itu adalah yang cepat laku ya untuk di daerah saya atau di toko saya maksudnya. Jadi ikan-ikan itu cepat laku. Dan yang ketiga itu adalah ikan-ikan yang grosirnya murah. Jadi ikan yang murah. Jadi itu saya terapkan ketika modal yang saya pakai untuk membeli stok itu terbatas. Jadi misalnya cuma punya modal tidak sampai 500 ya, misalnya 300 atau 200 atau 400, itu biasanya saya isi stok ikan-ikan yang memenuhi 3 kriteria itu tadi. Awet, kemudian cepat laku, kemudian murah. Nah, itu nanti bisa langsung dapat banyak dan langsung cepat muternya. Jadi itu sangat efektif untuk mempertahankan usaha kita ya, usaha saya maksudnya, dalam menghadapi
situasi yang mungkin lagi tidak bagus ya, jadi lagi pasar ikan hias itu untuk di daerah sini lagi agak lesu. Nah, saya akali dengan itu, jadi membeli ikan yang pertama itu awet, jadi tidak mudah mati ya. Kalau beli ikan mati-mati terus itu kan malah rugi nanti. Kemudian yang cepat laku, kalau lama lakunya juga pusing juga nanti kepala kan. Waduh, ini ikannya sampai tahunan ada di akuarium ini kan. Nah, ini yang membuat kita pusing, tidak laku-laku. Nah, kemudian yang ketiga itu ikan, sebaiknya kita beli ikan yang juga murah. Kenapa? Karena nanti bisa dapat banyak banget dan nanti lebih cepat misalnya mati itu tidak rugi juga, terlalu rugi. Misalnya mati satu kan, dari 50 ekor kita beli mati satu, nah itu aman aja. Jadi ini hanya strategi saya ya. Jadi bagaimana cara menyetok ikan ketika modalnya pas-pasan. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.